Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu via Zoom dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ferli Wahdini, Hasnatul Fadilah, dan Jolina Zahra akan menyampaikan materi tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Nah, dalam materi ini ada 5 topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua, yaitu pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang ketiga, peranan TIK dalam pendidikan. Yang keempat, dampak penggunaan TIK dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adalah contoh pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu materi yang pertama tentang pengertian TIK akan disampaikan oleh saudari kita Hasnatul Fadilah. Kepada Hasna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai apa itu TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu arah maupun dua arah. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan berbagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi informasi menurut Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi dan penggunaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memperoleh dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Baik, sekian pengertian dari TIK. Saya lanjutkan kepada Ferli Wahdini sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Hasnatul Fadilah tentang materi topik yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu peranan TIK dalam pendidikan yang akan saya sampaikan. Penggunaan TIK dalam dunia pendidikan dapat membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ada beberapa peran penting TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sumber belajar. Dengan adanya TIK, materi-materi pembelajaran dapat diakses secara online dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan siswa untuk belajar di luar ruang kelas ataupun di rumah. Selain itu, adanya sumber daya pendidikan online seperti e-book, video pembelajaran, dan kursus online memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih banyak.
Yang kedua yaitu meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. TIK memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan siswa secara langsung dan tidak langsung melalui email, forum online, atau aplikasi chatting. Ini memudahkan siswa untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru di luar jam pelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi antara siswa dengan sesama siswa. TIK juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa melalui forum online, grup belajar, atau aplikasi chatting. Ini dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial antara siswa, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang keempat yaitu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. TIK dapat memudahkan guru dalam mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti dengan menggunakan presentasi multimedia atau video pembelajaran. Selain itu, adanya sistem manajemen pembelajaran online juga dapat memudahkan guru dalam mengelola dan memantau perkembangan siswa. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Penggunaan TIK dalam pendidikan juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital saat ini. Siswa dapat belajar tentang penggunaan perangkat lunak, pengolahan data, dan teknologi komunikasi melalui penggunaan TIK dalam pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan TIK dalam pendidikan dapat membawa banyak manfaat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Namun penting untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dalam pendidikan dilakukan secara bijak dan teratur sehingga tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan tidak merugikan siswa. Itulah materi tentang peran TIK dalam pendidikan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Hasnatul Fadilah kepada Hasna, disilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu manfaat TIK dalam pendidikan. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Nah, berikut adalah manfaat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah, teknologi sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar, tentunya guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan efektif. Guru yang mengajar dengan menggunakan teknologi biasanya akan lebih mudah mencapai tujuan dari pembelajarannya. Yang kedua adalah teknologi memicu kreativitas guru. Teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka bisa lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Dengan adanya teknologi, mereka akan terpacu untuk berkreasi, karena teknologi hanyalah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah teknologi membantu siswa dalam belajar. Pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Jika siswa sudah tertarik dengan apa yang guru sampaikan, maka tidak perlu lagi bagi mereka untuk meminta siswanya belajar secara terus-menerus dan belajar dengan keras. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan dalam belajar. Yang keempat ada teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan atmosfer belajar yang menarik. Hal ini sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para murid juga tidak akan cepat bosan karena mereka akan senang untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Hal ini sangat baik karena bisa mendorong nilai para murid menjadi tinggi dan bisa menguasai murid untuk mempelajari materi yang susah dengan cepat, seperti mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang kelima, memudahkan siswa mencari sumber belajar. Teknologi informasi, khususnya internet, menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Mereka bisa mendapatkan semua referensi yang mereka butuhkan secara gratis. Semakin banyak mereka belajar dari sumber yang berbeda-beda, semakin besar pula siswa tersebut. Yang keenam, ada teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Sekolah yang menggunakan teknologi dalam proses mengajar akan meningkatkan mutu sekolah tersebut.
Tentunya, sekolah yang bermutu akan menjadikan sekolah favorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah itu. Yang ketujuh adalah teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan yang luas. Siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar akan memiliki wawasan yang luas. Mereka bisa mendapatkan informasi atau perkembangan dunia terbaru dengan cepat. Bahkan mereka bisa aktif dalam forum-forum komunikasi internasional yang bisa melatih diri mereka menjadi siswa yang produktif. Sekian materi mengenai manfaat TIK dalam pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasnatul Fadila yang telah menyampaikan materi tentang manfaat TIK. Selanjutnya yaitu materi tentang dampak penggunaan TIK dalam pendidikan. Dampak penggunaan TIK dalam dunia pendidikan ini adalah terbagi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. TIK dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, gambar, dan teks online. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi administrasi, yaitu membantu meningkatkan administrasi dengan mempermudah pengolahan data siswa, pelaporan, dan administrasi sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial. TIK dapat meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dengan menyediakan forum online, grup diskusi, dan aplikasi chatting. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari TIK. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Siswa dapat menjadi sangat bergantung pada teknologi dan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri atau menyelesaikan masalah tanpa menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatnya masalah kesehatan siswa. Siswa yang terlalu sering menggunakan teknologi dapat mengalami masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan, sakit kepala, atau masalah postur tubuh yang tidak baik. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Yang keempat, resiko keamanan dan privasi. Dalam penggunaan teknologi ada resiko terkait keamanan dan privasi data, seperti kebocoran data pribadi siswa, pencurian identitas, dan akses ilegal ke jaringan sekolah. Nah, itulah materi tentang dampak negatif dan dampak positif dari TIK bagi pendidikan. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Hafni Lailasari yang akan dijawab oleh Hasnatul Fadilah. Di mana pertanyaannya yaitu, mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses pengajaran dan seberapa penting teknologi tersebut dibutuhkan guru? Kepada Hasnatul Fadilah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Hafni Lailasari yang mana pertanyaannya telah dibacakan oleh moderator. Jadi, guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses belajar karena teknologi dapat memberikan banyak manfaat dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, berikut alasan mengapa pentingnya teknologi bagi seorang guru. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, teknologi dapat membuat pelajaran jadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa dengan menggunakan berbagai media seperti media visual, audio, dan perangkat lunak lainnya yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua adalah untuk memfasilitasi akses dan informasi. Melalui teknologi, guru dapat memberikan akses langsung ke sumber pendidikan yang kaya dan beragam. Seperti guru dapat memberikan buku elektronik, jurnal online, dan situs web pendidikan yang dapat diakses oleh murid untuk memperkaya materi pembelajarannya. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi secara online melalui platform pembelajaran yang terintegrasi. Guru dan siswa dapat berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan proyek-proyek secara virtual. Serta teknologi juga memfasilitasi komunikasi antar guru dan siswa melalui email, forum diskusi, atau platform pesan instan lainnya. Selanjutnya adalah dapat mengembangkan keterampilan digital.
Dalam era digital, keterampilan digital menjadi sangat penting. Dengan adanya teknologi dalam proses belajar, guru dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas siswa tersebut dalam penggunaan perangkat lunak, sehingga siswa dapat kreatif. Yang kelima adalah personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat individu siswa dengan baik. Melalui penggunaan perangkat lunak pembelajaran adaptif, guru dapat menyajikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Ini membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan baru. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan dunia digital, seperti pemrograman komputer, desain grafis, pemrosesan data, dan keterampilan multimedia. Guru dapat memperkenalkan siswa pada alat dan platform untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan teknologi di masa depan. Secara keseluruhan, teknologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan modern. Penggunaannya oleh guru membuka pintu menuju pengalaman belajar yang lebih menarik, kolaboratif, dan relevan dengan dunia yang ada di sekitar kita. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasnatul Fadila atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban yang sudah disampaikan oleh Hasnatul Fadila? Jika tidak ada, maka kami kembalikan kepada Hafni Lailasari. Apakah Hafni sudah paham dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Hasnatul Fadila? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham dari jawaban dari kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Hafni. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari Isra Miranti Septia. Pertanyaannya adalah, masalah apakah yang paling mendasar yang dihadapi guru berkaitan dengan penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Isra Miranti Septia. Permasalahan mendasar dalam pemanfaatan teknologi pendidikan yang dihadapi oleh guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Ini menjadi masalah mendasar dalam pemanfaatan TIK tersebut. Selain itu, banyak faktor yang menjadi masalah dalam pemanfaatan TIK seperti sarana dan prasarana yang dimaksud tadi yaitu adalah komputer, laptop, dan infocus. Yang kedua kendalanya yaitu adalah pemanfaatan TIK namanya adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal yang tidak memadai. Kemudian juga ada ketersediaan listrik yang belum merata. Selanjutnya adalah rendahnya pengetahuan guru tentang teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, itulah permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Isra Miranti Septia. Apakah paham dengan jawaban yang sudah kelompok 6 berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sekarang saya sudah mengerti masalah apa yang paling mendasar yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran, yaitu seperti sarana dan prasarana terbatas, ketersediaan jaringan dan listrik yang kurang memadai, serta kurangnya pemahaman guru tentang penggunaan TIK. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Isra Miranti Septia. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hazila Rizkina Zulfi. Pertanyaannya, bagaimana kemajuan teknologi informasi bisa mendukung kemajuan dalam dunia pendidikan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Hasnatul Fadilah. Kepada Hasna, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zila. Kemajuan teknologi telah memiliki dampak besar dalam mendukung bidang pendidikan. Nah, berikut beberapa cara di mana teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan pendidikan. Yang pertama, dengan adanya teknologi mempengaruhi atau mendukung akses ke informasi. Teknologi telah membuka pintu bagi akses yang lebih mudah dari berbagai sumber pendidikan.
Internet menyediakan akses ke berbagai situs, jurnal, e-book, dan database yang kaya akan informasi. Siswa dan guru tentu dapat dengan mudah mencari informasi, menambah pengetahuan, dan mempelajari materi baru dengan cepat. Yang kedua, dengan adanya teknologi mempengaruhi pembelajaran berupa pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Teknologi telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan adanya platform pembelajaran online. Siswa dan guru dapat berkomunikasi, berbagi materi, serta berpartisipasi dalam diskusi melalui platform video, forum online, maupun grup-grup lainnya. Nah, yang ketiga ada e-learning dan kursus daring. Banyak lembaga pendidikan yang menyediakan kursus daring atau e-learning. Melalui platform ini, siswa dapat belajar secara mandiri dengan mengikuti modul pembelajaran interaktif, video, dan tes online. Kursus daring juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cepat. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, pengaruhnya sangat besar dalam dunia pendidikan, seperti akses ke informasi lebih mudah, pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan, dan adanya portal e-learning dan kursus-kursus daring. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Hasnatul Fadilah. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, maka kami kembalikan kepada Hazila Rizkina Zulfi. Apakah Hazila sudah paham dengan jawaban yang sudah diberikan oleh Hasnatul Fadilah? Baik, terima kasih kepada Hasna yang telah menjawab. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pertanyaan saya tadi, yaitu jawabannya menambah informasi, memudahkan kita dalam akses belajar dalam jarak jauh, dan adanya kursus-kursus dalam bidang pendidikan ataupun internet. Terima kasih kepada kelompok penyaji, saya sudah paham. Baik, terima kasih kepada Hazila Rizkina Zulfi. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Intan Nurani. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kontribusi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia seperti pemerataan pendidikan, mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu tentang pemerataan pendidikan. Dengan adanya teknologi di bidang pendidikan, diharapkan masalah yang dihadapi dalam pemerataan pendidikan dapat diminimalisir seperti gedung sekolah, guru, media, dan alat belajar dengan menyediakan sarana-prasarana tersebut. Dengan adanya teknologi di bidang pendidikan, maka pemerataan pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan, setidaknya diminimalisir. Dengan adanya internet, siswa dapat mengakses informasi lebih cepat dan efisien dari kalangan manapun. Begitupun dengan para guru dapat mengikuti perkembangan materi dengan pemanfaatan pendidikan. Yang kedua adalah mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor terpenting yang mampu menciptakan proses pembelajaran kurang efektif. Adapun peran teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah mutu dan relevansi pendidikan yaitu dengan adanya teknologi seperti internet sekolah yang akan mendapatkan akses ke perpustakaan, direktor sekolah, para pakar dapat melakukan perkuliahan secara online, menyediakan sarana informasi akademik, lembaga pendidikan secara online, serta dapat merancang program artificial intelligence untuk membuat sebuah model rencana pembelajaran. Yang ketiga yaitu tentang efektivitas dan efisien pembelajaran. TIK dapat memudahkan guru dalam mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti dengan menggunakan presentasi multimedia atau video pembelajaran. Selain itu, adanya sistem manajemen pembelajaran online juga dapat memudahkan guru dalam mengelola dan memantau perkembangan siswa. Nah, itulah
beberapa kontribusi dari teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan seperti pemerataan pendidikan, mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, kami kembalikan kepada Intan Nurani. Apakah Intan sudah paham dengan jawaban yang sudah kami berikan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat bagus, yaitu mengenai kontribusi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Intan Kumairah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan Mohon maaf kepada Intan, sepertinya ada kendala. Kami lanjutkan kepada Hamidah Azahra. Kepada Hamidah disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamidah Azahra dengan NIM 22129298. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK? Baiklah, itulah pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah Azahra. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? ya, kepada moderator. Baik, kepada Intan dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya tadi jaringan saya terkendala. Saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Kumairo dengan NIM 22129045. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana penggunaan teknologi ilmu komunikasi sehingga dapat membantu para siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Kumairo atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Hamidah Azahra. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi komputer? Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK tersebut, perlu diadakan suatu kegiatan atau pelatihan untuk menambah pengetahuan atau wawasan dan keterampilan guru tentang TIK, agar guru tersebut juga memiliki bahan atau pegangan untuk melakukan pembelajaran dengan TIK. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat diaplikasikan guru dalam penggunaan media teknologi informasi untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam mengajar. Kemudian, memfasilitasi infrastruktur baik sarana maupun prasarana
yang tentunya untuk sarana dan prasarana ini lebih ditekankan kepada pemerintah. Kemudian solusi yang ketiga juga bisa pemerintah memberikan reward kepada guru sebagai penghargaan terhadap kinerjanya agar dapat memotivasi guru dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pemerintah juga bisa menghargai, memenuhi hak-hak guru dan mau membantu dalam meningkatkan kualitas guru, terlebih dalam kualitas tentang pemanfaatan TIK tersebut. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan Hamidah Azhara. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, kami kembalikan kepada Hamidah Azhara. Apakah Hamidah paham dengan jawaban yang sudah diberikan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Dapat saya simpulkan bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK ini. Yang pertama, bisa mengadakan pelatihan atau kursus terhadap guru mengenai teknologi dan informasi komunikasi ini. Dan yang kedua, dapat memfasilitasi infrastruktur baik sarana maupun prasarananya. Baiklah, saya sudah mengerti dengan jawaban dari kelompok penyaji. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Intan Kumairah. Bagaimana penggunaan TIK sehingga dapat membantu para siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Hasnatul Fadilah. Kepada Hasna, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Intan Kumairah. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mengasah kreativitas siswa dalam belajar. Contohnya adalah banyak alat-alat kreativitas digital seperti software desain grafis, pemrosesan suara, dan pengedit video. Siswa dapat menggunakan alat-alat ini untuk membuat proyek-proyek kreatif seperti poster, podcast, video pembelajaran, animasi, dan banyak lagi. Hal ini dapat membantu siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka dengan cara yang unik dan menarik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasna atas jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang akan menambahkan materi? Jawaban? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Intan Kumairah. Apakah Intan sudah paham dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa peranan TIK dalam pembelajaran yaitu melalui alat-alat yang sudah canggih pada saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Kumairah. Itulah sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini dengan materi pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah berpartisipasi dalam Zoom kita kali ini. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.